Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Ini kalau nggak salah, Emmanuel yang kemarin hubungi saya. Ya, Bu, betul, Bu. Ini saya Manuel, Bu. Oke, baik Emmanuel. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan konseling secara virtual atau online. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, bagaimana kabar Emmanuel? Ya, baik, Bu. Kabar saya hari ini baik. Oke, syukurlah kalau kabar kamu baik. Syukur kalau kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu hubungi saya ada apa? Apakah ada yang bisa saya bantu? Gini, Bu. Saya kan baru selesai sekolah, terus SMK, Bu. Jadi, saya maunya saya kerja ada penghasilan sendiri. Biar bisa bantu-bantu orang tua gitu kan, Bu. Oh ya, Terus orang tua saya ini nggak mau, katanya, mending kamu kuliah aja, kayak masih sanggup buat bayar kau kuliah gitu kan. Tapi saya juga kayak mana tuh ya, saya pikirnya kasihan nanti saya jadi bebannya mereka gitu nah, Bu. Saya takutnya saya jadi bebannya mereka karena kalau kuliah kan bukan uangnya sedikit, Bu, untuk bayar masuknya kan. Terus nanti kalau kita sudah bayar belum tentu kita masuk atau enggaknya gitu nah, Bu. Jadi saya ini bingung. Saya punya keinginan kan mau kerja cari penghasilan sendiri, terus keinginan orang tua saya bertolak belakang sama keinginan saya, Bu. Mereka maunya saya kuliah. Itu yang buat saya bingung sehingga saya cari ibu buat ngomong kayak gini, Bu, mau curhat kayak gitu, Bu. oh ya. Jadi kamu bingung ya. Jadi baik. Seperti yang di awal tadi, kita hari ini akan melaksanakan konseling. Nah, sebelum kita lanjut, saya jelaskan sedikit ya di sini bahwa dalam proses konseling itu sendiri terdapat beberapa asas. Nah, salah satu asas tersebut adalah asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Kamu boleh kemukakan apapun yang kamu rasakan. Kamu tidak perlu khawatir kalau nantinya apa yang kamu bicarakan nanti akan keluar karena masalah kamu yang kamu ceritakan sekarang sama saya jamin aman, akan saya simpan dan saya jaga sebaik-baiknya. Sampai sini Emmanuel bisa paham? Ya, bisa, Bu, bisa. Baik. Jadi di sini kita juga melaksanakan konseling itu kurang lebih 15 sampai 20 menit secara virtual ya, Eman. Ya, Bu. Oke. Nah, kan di awal tadi kamu tuh sudah menceritakan sedikit permasalahan yang kamu hadapi. Kamu tuh bingung mau kuliah atau bekerja gitu ya? Iya, Bu. Oke. Kalau mendengar cerita kamu tadi kan kamu tuh galau, kamu bingung. Nah, apakah kamu boleh menceritakan lagi? Apakah boleh nih kamu ceritakan lagi? Selain hal tadi, apakah ada hal lain yang makin membuat kamu tuh bingung harus memilih kuliah ataukah bekerja? Gini, Bu, kan dari keluarga saya juga kan di lingkungan saya juga tinggal banyak yang sudah kerja gitu kan, Bu. Terus saya sudah lihat mereka punya kehidupan tuh kayak mana, jadi enak gitu kan, mereka pegang uang sendiri, bisa belanja sana sini bantu orang tua gitu kan. Terus saya pun mau kayak gitu, Bu, tapi kayak mana ya, orang tua saya ini menekan saya supaya saya harus kuliah, mereka nggak mau kalau saya kerja.
Saya kan maksudnya ya kerjalah setahun 2 tahun dulu baru saya masuk kuliah gitu kan Bu. Tapi orang tua saya bilang kalau kau sudah kerja pegang uang, nggak mungkin kau sudah pikir kuliah karena kau sudah keenakan pegang duit. Jadi nggak mungkin jadi kuliahnya gitu Bu. Jadi mereka nggak mau kalau saya itu harus kerja dulu. Jadi kayak teman-teman saya juga kan ada yang sudah kerja. Saya malu Bu menurut mereka kalau setiap kali ngumpul apa kan mereka bilang sudah kerja kah? Sudah gini kah? Sudah gitu kah? Ada motor kah? Sudah tanya-tanya begitu kan. Jadi kayak jadi tekanan sendiri buat saya gitu nah Bu. Saya malu buat jadi ya itu kayak malas gitu ngumpul lagi sama mereka gitu nah. Jadi udah enak jatuhnya. Soalnya saya kan nggak ada penghasilan apa-apa, uang dari orang tua. Jadi hitungan saya di mereka nilai saja di bebannya orang tua aja gitu nah Bu. Jadi saya kadang minder sama diri saya sendiri Bu untuk bisa gabung sama mereka. Kayak gitu sih Bu. Oh iya. Oke, saya paham dengan apa yang sudah kamu ceritakan. Pasti siapapun akan bingung bila dihadapkan di masalah yang sekarang kamu hadapi. Dihadapkan sama dua pilihan yang memang sulit untuk dipilih mana satu yang terbaik buat kamu. Nah, jadi di sini misalnya nih masalah kamu saya skalakan dari rentang angka 1 sampai 10. Kira-kira seberapa bingung kamu dalam memilih antara ingin langsung bekerja atau kuliah seperti yang orang tuamu inginkan? Maksudnya skala kayak mana Bu ya? Saya kurang mengerti. Oke. Jadi kayak gini ya. Misalnya nih di angka 10 itu adalah kategori sangat bingung. Kemudian di semakin kecil angka tersebut, maka semakin rendah pula angka kebingungan kamu. Nah, jadi kira-kira dari angka 1 sampai 10, posisi kamu itu di angka yang keberapa? Oh gitu. Mungkin saya di angka ke 6 Bu, 6 kalau ya 6. Oke, di angka yang 6 ya, berarti lumayan bingung. Iya Bu. Baiklah, kalau kayak gitu, Ibu mau bertanya lagi nih. Misalkan setelah setelah kita melakukan konseling ini, nanti kamu tuh istirahat, kamu tuh tertidur, di sana juga kamu tuh bermimpi bahwa kamu itu sudah mendapatkan jalan keluar yang baik dari kebingungan kamu. Perasaan kamu kira-kira seperti apa? Seandainya begitu ya Bu ya. Iya, seandainya. Seandainya kayak gitu ya pasti saya senang sekali lah Bu. Soalnya kan itu saja yang membebankan pikiran saya selama ini. Dari dekat mau tes lagi kuliah buat persiapan juga buat tes kuliah begini nih. Makanya kalau misalnya ada solusi yang terbaik, solusinya semua sudah jadi, berarti perasaan saya lega sekali Bu, karena itulah beban saya ya di situ Bu gitu. Kayak gitu sih Bu. Oke, nah pastikan kamu ingin juga nih mencapai situasi itu. Nah, bagaimana sih cara kamu agar bisa mencapai situasi tersebut? Cara saya Bu. Ya, cara kamu biar nantinya kamu tuh bisa memilih pilihan yang tepat. Ya, kayak mana ya? Mungkin saya harus cari konsultasi dulu, salah satunya mungkin ke ibu ini Bu ya. Biar saya bisa jelas gitu nah. Saya bisa dengan tulus milihnya Bu, kayak misalnya saya mau pilih kerja atau milih kuliah gitu kan Bu. Jadi biar saya juga enggak membebankan pikiran dan perasaan orang tua saya.
mengorbankan pikiran perasaan saya sendiri gitu Bu. Jadi saya harus cari jalan yang terbaik. Jadi saya harus banyak-banyak konsultasi sih Bu, seperti itu. Oke. Baik, kamu di sini harus tetap semangat. Kamu tuh sabar dan yakin nantinya pastinya kamu tuh akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Kamu juga tuh harus tekun berdoa. Pasti Tuhan membukakan jalan buat kamu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, baik. Berdasarkan apa yang sudah kamu ceritakan dari awal tadi, kamu tuh sangat bosan kan? Bosan. Kamu tuh bingung. Kamu bingung dengan pilihan kamu nantinya ingin bekerja atau kuliah. Nah, Ya Bu. jadi di sini kita dalam konseling kali ini saya menyimpulkan bahwa kita mempunyai tujuan untuk bagaimana bisa menemukan jalan atau pilihan terbaik yang bisa kamu pilih ke depannya. Betul seperti itu, Eman? Ya Bu, jadi saya ke Ibu mau cari solusi gitu biar saya dapat jalan tengahnya supaya saya hadapi dengan orang tua saya, dengan perasaan saya sendiri itu bisa lebih tenang supaya saya bisa menghadapi kalau misalnya saya di tempat kerja atau misalnya saya terima di kuliah, saya bisa menjalani itu dengan tanpa beban lagi Bu, ya pikiran kalau seperti apa, terus perasaan saya ini seperti apa gitu Bu. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal lagi. Kita lanjut ke diskusi ya, Eman? Ya Bu, silakan. Oke, baik. Kita langsung saja. Ibu ingin bertanya nih, seandainya kamu bisa melewati permasalahan kamu sekarang, di mana kamu tuh sangat bingung memilih antara dua pilihan, ingin bekerja atau kuliah, apa yang kamu lakukan setelah itu? Misalnya kamu sudah mendapatkan jalan pilihan yang terbaik. Ya harus tekun, jalani semuanya dengan baik, harus ya itu Bu, harus bulat. Kalau misalnya saya kan maksudnya orang tua saya pun setuju kalau saya kuliah atau orang tua saya misalnya kuliah nih Bu, orang tua saya setuju ya saya harus buktikan ke mereka kalau saya bisa, saya harus banggakan mereka, buktikan kepada orang-orang lain bahwa orang tua saya tidak salah menyuruh saya kuliah. Kalau misalnya kalau misalnya itu di tempat kuliah, kalau misalnya saya milih kerja terus orang tua saya pun terima saya pilih kerja, berarti saya harus tekun juga kerja, saya harus giat sehingga saya bisa membahagiakan mereka, mencukupi kebutuhannya mereka Bu, seperti itu. Wah, bagus. Kamu anak yang baik, Eman. Nah, jadi saya juga sangat berharap di sini nantinya kamu tuh bisa mengambil pilihan yang tepat, yang dimana baik untuk kamu dan juga keluarga kamu ya nantinya. Oke, ada lagi pertanyaan nih. Menurut kamu, apakah ada hal yang bisa menghilangkan atau di saat kamu lagi bingung nih memilih pilihan apa yang kamu pilih, apakah ada hal yang bisa setidaknya bisa mengobati kegalauan kamu? Kegiatan apa misalnya? Kalau misalnya saya lagi sedih atau bingung galau gitu kan Bu, Ya. saya lebih fokuskan maksudnya saya lebih senangnya itu ke arah yang main game gitu Bu, lihat sosial media gitu nah Bu. Oh iya. Jadi saya cari kesenangannya saya itu di situ. Jadi kayak misalnya game kan, misalnya kalau main game gitu kan, emosi saya itu secara semuanya itu tercurahkan di situ nah Bu. Kayak marahnya saya itu saya curahkan di situ, kesalahan saya, senangnya saya itu semuanya itu saya limpahkan ke game itu Bu. Oh iya. Ya, kalau enggak saya cari postingan atau enggak konten-konten orang di sosial media yang lucu-lucu, saya nonton di situ biar saya rasa galau saya seperti itu Bu. Saya cari kesenangannya itu di situ. Oke. Bagus kamu bisa mengendalikan emosi kamu ya kalau lagi bosan.
Iya, iya Bu. Oke, jadi nanti di sesi berikutnya saya akan memberikan kamu tugas nih, tugas yang menyenangkan, yang saya harap nantinya juga bisa membantu kamu. Apakah kamu setuju? Ya, saya bisa setuju saja Bu, tapi tergantung tugasnya seperti apa dulu Bu kan. Oke, jadi begini, nanti saya meminta kamu untuk menuliskan seperti skala prioritas tujuan hidup kamu itu seperti apa. Jadi di sini Ibu ingin kamu tuh lebih memikirkan sematang-matang mungkin hal yang baik yang bukan hanya baik untuk kamu tapi untuk orang tua kamu, untuk keluarga kamu, untuk orang-orang di sekeliling kamu. Apakah kamu bisa, Eman? Saya nulis skala prioritas Nah, di mana tuh Bu ya? Maksudnya saya nulisnya itu di di lembar kertas. di catatan pribadi kamu aja. Nanti kan setelah kamu sudah memikirkan matang-matang skala prioritas mana yang lebih kamu utamakan, Ibu harap setelah melihat catatan itu berulang-ulang, nantinya kamu tuh bisa terbuka sendiri pikiran kamu. Sebenarnya pilihan saya yang terbaik tuh seperti ini, seperti itu, Eman. Oh, seperti itu. Jadi saya kayak buku harian gitu Bu ya. Ya. Jadi saya tuliskan semua prioritas-prioritas dalam hidup saya itu saya maunya ngapain aja saya tuliskan di situ Bu. Iya. Bahasa sederhananya seperti itu. Oh, baik Bu. Nanti saya tuliskan Bu. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi. Tadi kan di awal, ya, jika diskalakan kamu bilang tingkat kebingungan kamu tuh di angka 6. Nah, setelah kamu mengikuti beberapa proses konseling yang sudah kita jalani, sekarang perasaan kamu seperti apa? Tingkat kebingungan kamu di angka berapa? Ya kan awalnya kan saya masih bingung Bu sama pilihan saya itu Bu kan. Ya. Sekarang nih saya ada pencerahan sedikit lah mana saya harus arahkan kebingungan saya, kemana saya harus tentukan, saya harus milih yang mana. Jadi saya mungkin ya agak baik-baiklah, agak baikan lah sudah sekarang kan. Oke. Mungkin kalau diskalakan itu saya sekarang sekitaran di 3 lah Bu. Oke, bagus. Ada peningkatan ya, sudah mulai sedikit terbuka. Di mana nih tujuan kamu selanjutnya? Ya Bu. Oke, nah bagus ya, kamu sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Saya harap kamu itu nantinya bisa benar-benar memilih pilihan yang tepat buat kamu. Selain itu juga kamu tuh harus lebih terbuka sama orang tua kamu. Sebenarnya keinginan kamu tuh seperti apa, dibicarakan lagi dengan baik-baik sama orang tua kamu. Kamu juga memikirkan sebenarnya kenapa sih orang tua saya memilih atau meminta saya untuk kuliah, sebenarnya ada apa gitu kamu pikirkan. Kamu tanyakan sama orang tua kamu baik-baik biar ada sedikit pencerahan dari situ kamu bisa dapat. Oh ya Bu ya, jadi saya harus lebih terbuka ke orang tua Bu ya. Ya, selain sama orang tua kamu tuh juga bisa cerita sama teman-teman yang bisa kamu percayai. Siapa tahu dari mereka juga bisa memberikan solusi kan sama kamu. Memang bisa sih Bu, tapi sekitar rata-rata teman-teman saya ini saya membicarakan mereka atau apa, tapi memang mereka rata-rata teman saya itu kan sekolahnya nggak sampai tamat. Maksudnya saya punya teman-teman kelas, teman-teman sekolah saya punya, tapi yang lebih akrab itu ke teman-teman saya yang di lingkungan tingkat tempat tinggal saya Bu. Kan di lingkungan tempat tinggal saya itu orangnya itu kan kayak bukan apa, tapi mereka tuh kayak belum pendidikannya itu tidak tamat gitu namun. Jadi kalau kita menceritakan mereka itu kayak mana ya, pasti mereka tanggapinya itu dengan bawa bercanda, terus bawa ke hal-hal yang maksudnya mereka bercanda tapi jatuhnya ke negatif gitu Bu. Oh iya. Oke, kalau memang seperti itu keadaan kamu
sebaiknya lebih terbuka sama orang tua kamu, karena saya yakin orang tua kamu lebih mengenal, lebih istilahnya lebih tahu yang terbaik buat kamu tuh seperti apa. Iya Bu, mungkin saya setelah dengar Ibu ngomong, saya akan coba bicara ke orang tua saya supaya saya bisa dapatkan solusinya. Seperti apa yang mereka mau, seperti apa yang saya mau, saya akan kemukakan ke mereka. Dan alasan saya buat kemukakan saya punya kemauan itu supaya agar saya bisa kerja itu nanti, maksudnya nanti kedepannya itu seperti apa saya akan jelaskan. Terus nanti saya juga dengar dari penjelasan orang tua saya kayak gitu, Bu, maksudnya. Ya, seperti itu. Jadi kamu tuh tidak berlarut-larut, bingung mau pilih yang mana kayak gitu. Jadi setidaknya kamu tuh terbuka sama orang tua kamu lah. Ya, ya Bu, soalnya ini juga kan sudah mau masuk pendaftaran kuliah gitu Bu. Iya, Saya iya. bingung, saya takutnya nanti ketika saya ke tempat ujian saya jawab sembarang-sembarang, saya salah, terus saya tidak lulus, orang tua saya kecewa, itu yang saya tidak mau Bu. Saya jaga perasaan mereka gitu Bu. Oke, jadi di sini kamu tuh juga harus lebih percaya diri. Saya yakin kamu bisa kok. Saya juga percaya bahwa kamu tuh sebenarnya punya nih solusi untuk menghadapi masalah-masalah kamu. Hanya saja kamu tuh bingung bagaimana agar lebih mengarahkan pilihan kamu seperti itu. Ya Bu, betul Bu. Jadi memang sih sempat terpikirkan kalau misalnya kayak gini harus kayak gini. Tapi saya bingung kayak mana merealisasikannya. Jadi saya butuh orang untuk bisa menjadi jembatan untuk saya gitu Bu. Oke. Nah, saya harap juga semoga dengan saya memberikan bantuan sama kamu, saya harap kamu bisa memilih pilihan yang tepat ya nantinya. Ya, pasti Bu. Saya setelah dengar ini semua ya, pasti saya akan usahakan apa yang sudah dibicarakan Ibu ketika saya akan saya realisasikan. Jadi saya minta bantuan doanya Bu, supaya apa yang saya pilih ke depannya bisa menjadikan berkah buat saya Bu. Oke, amin. Oke, semoga setelah ini juga kamu itu bisa lebih bijak lagi dalam mengambil atau memilih keputusan ya. Siap Bu, siap. Oke, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya rasa cukup sih Bu, penjelasan Ibu saya sudah mengerti dan nanti saya coba untuk realisasikan aja sih Bu. Oke lah kalau begitu, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi sama kamu, kita akhiri ya konseling kita. Oh iya Bu, baik Bu, kita akhirin apa Bu. Oke, Ibu tadi juga sudah lihat waktu, ini sudah lewat 20 menitan. Ya, iya Bu. Oke, jadi jika nanti ada yang perlu kamu bicarakan lagi, kamu boleh ya hubungi Ibu. Oh iya Bu, nanti kalau misalnya saya bingung atau kayak apa saya hubungi Ibu lagi Bu. Oke, Ibu usahakan akan menyempatkan waktu buat membantu kamu. Oke ya? Baik Bu. Oke. Oke lah kalau begitu saya akhiri ya. Selamat pagi Eman. Ya Bu, baik. Terima kasih banyak Bu sudah mampu bantu saya. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu. Pagi.